Baik, terima kasih. Sobat, program tahfiz dan leadership terus berkembang di Desa Melangasri, Kabupaten Magetan dengan tujuan mencetak generasi muda penghafal Al-Quran yang memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Kegiatan ini memadukan pendidikan hafalan Al-Quran dan pelatihan kepemimpinan dalam satu program terpadu. Penanggung jawab kegiatan Muhammad Hasrul Faizin menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk melahirkan pemimpin masa depan yang berakhlak Qurani. Makanya namanya kan tahfiz leadership, menggabungkan antara tahfiz dan leadership. Ya, tujuannya nanti setiap kalian itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu diminta pertanggungjawabannya. Nah, tujuannya itu alumni dari tahfiz leadership ini nanti mampu untuk memimpin dan bisa menyebarkan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Hasrul menceritakan perjalanan pendidikannya sebelum mengabdi di Magetan. Ia berasal dari Lombok dan mulai menghafal Al-Quran sejak tahun 2011. Setelah itu, ia melanjutkan kuliah di Jakarta pada tahun 2012 sehingga lulus tahun 2016. Sejak tahun 2019, ia bergabung dalam program tahfiz leadership dan telah ditempatkan di berbagai daerah di Pulau Jawa sebelum akhirnya mendapat amanah mengembangkan program tersebut di Kabupaten Magetan. Nah, saya itu bergabung di tahfiz leadership itu tahun 2019, yaitu angkatan ke-6. Waktu itu saya ditempatkan di Bogor, Gunung Putri, sekitar 1 tahun, terus pindah ke Klaten 2 tahun, itu ditempatin di Purwakarta setahun, baru ke Magetan. Di Desa Melangasri, program ini diikuti 9 santri berusia 17 hingga 25 tahun yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka menjalani pendidikan intensif selama 40 pekan atau sekitar 10 bulan dengan target hafal 30 juz Al-Quran. Setiap hari, para santri menjalani jadwal ketat. Mereka memulai hafalan selepas subuh hingga pagi, kemudian melanjutkan sesi siang hari. Dalam sehari, santri menargetkan hafalan 3 halaman. Hafalan tersebut diperkuat dengan murojah pada sore hari dan malam hari agar ingatan tetap terjaga. Setiap hari Sabtu, santri menyetorkan hafalan pekanan untuk memastikan tercapainya target. Jadi satu hari itu dari hari Senin sampai hari Jumat, mereka setoran ziyadah mulai jam 5 sampai jam 6. Kemudian nanti istirahat, dilanjutin jam 9 sampai jam 11. Nah, itu ziyadah. Terus harus dapat 3 halaman. Sehingga kalau 3 halaman, 1 bulan itu dapat 3 juz. 3 juz, sehingga nanti 10 bulan itu dapat selesai gitu. Selain tahfiz, santri juga mendapatkan pelatihan kepemimpinan melalui monitoring, coaching, dan praktek langsung di masyarakat. Materi kepemimpinan meliputi pengembangan visi hidup, kemampuan memimpin diri sendiri, tim manajemen, serta kemampuan menganalisis dan menyelesaikan permasalahan sosial. Para santri juga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan seperti mengajar TPA gratis bagi anak-anak sekitar, mengisi pengajian rutin hingga terlibat dalam kegiatan sosial warga. Program ini bahkan telah menarik minat puluhan anak-anak untuk belajar mengaji secara cuma-cuma. Hasrul mengakui tantangan dalam menjalankan program seorang diri karena harus membina tahfiz dan kepemimpinan sekaligus. Meski demikian, ia tetap berkomitmen menjalankan amanah tersebut. Untuk menjaga semangat santri, program juga menyediakan kegiatan penyegaran seperti olahraga rutin dan kunjungan tokoh. Dengan pendekatan tersebut, pelatihan berjalan seimbang antara akademik, spiritual, dan sosial. Training itu ada 4 fase. Pertama itu disebut dengan personal mastery, tentang visi besar mereka mau jadi apa gitu. Kemudian yang kedua itu ada self leadership, bagaimana kemudian mereka memimpin diri mereka sendiri gitu. Yang ketiga itu lead people, mengelola sebuah tim gitu. Nah, yang ketiga itu problem social solving. Jadi kemampuan mereka menganalisis dan mengidentifikasi masalah di masyarakat dan bagaimana mereka menyelesaikan itu gitu. Program tahfiz dan leadership di Desa Melangasri kini menjadi wadah pembinaan generasi muda yang tidak hanya kuat secara religius, tetapi juga siap menjadi pemimpin berintegritas di tengah masyarakat. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasyefe melaporkan. Kita kembali ke studio.